Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Kehidupan di dunia ini kehidupan yang sementara. Seluruh isi kitab yang terdahulu, baik kitab Taurat, Zabur, Injil maupun Al-Quran, intinya dua perkara saja. Pertama, untuk meyakini bahwa Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Allah se hota hai, Allah ke ghar se kuch nahi hota. Yang kedua, untuk meyakini bahwa dunia ini sementara dan akhirat selamanya. Inilah inti daripada seluruh isi kitab-kitab terdahulu sampai kepada Al-Quran. Karena itu, untuk mempersiapkan kehidupan akhirat, maka Allah Ta'ala kirimkan para nabi. Yang terakhir Allah kirimkan baginda Rasulullah SAW. Di sana diceritakan siapa saja yang taat kepada Allah pasti akan sukses. Siapa saja yang ingkar kepada Allah pasti akan gagal. Dan di sana diceritakan keluarga, suami istri yang taat kepada Allah dia sukses, yang ingkar kepada Allah akan gagal. Kalau suaminya yang taat, istrinya tidak taat, maka suaminya saja yang sukses, istrinya gagal. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Hanya suaminya yang taat, tapi istrinya tidak taat. Suaminya sukses, istrinya gagal. Sebaliknya, Fir'aun laknatullahi alaih, ini yang taat adalah istrinya, Asia. Maka hanya Asia yang sukses. Suaminya walaupun raja, walaupun berkuasa, walaupun angkatan bersenjata berada di dalam komando dia, seluruh harta kekayaan dalam genggaman dia, tapi gagal. Kenapa? Karena tidak taat. Jadi istrinya sukses, suaminya gagal. Ada yang suami istri sukses, suaminya taat, istrinya taat. Nabi Ibrahim alaihissalam sukses, istrinya Siti Sarah, Siti Hajar sukses, taat kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam bersama istrinya Safura sukses. Yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya sukses. Kenapa? Karena dia taat. Jadi yang perlu kita pahami sekarang ini adalah bagaimana kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kaum perempuan taat kepada suami. Kalau kita bawa mobil, mobilnya taat kepada sopir, itu akan sukses. Tapi kalau mobilnya tidak taat kepada sopir, bakal celaka. Mobilnya di mengkol kanan, dia belok kiri. Dia di mengkol kiri, dia belok kanan. Injek gas, dia berhenti. Injek rem, dia laju. Nubruk. Bawa motor, bawa sepeda, apa saja kendaraan yang dibawa, kalau dia taat, itu akan sukses. Tapi kalau dia tidak taat, akan mendatangkan kecelakaan.
Sekarang ini di mana tempat membina agar manusia ini bisa taat kepada Allah Ta'ala? Di setiap kampung tempat pembinaannya itu adalah masjid. Setiap kampung tempat pembinaan umat manusia agar bisa taat kepada Allah itu adalah masjid. Yang paling bertanggung jawab untuk memakmurkan masjid adalah kaum wanita. Kalau kaum wanita tidak memikirkan masjid, maka masjid itu akan sepi. Tadi saya dengar laporan masjid kita di sebelah ini. Dulu azan seminggu sekali. Macam gereja. Seminggu sekali. Saya pernah bersama wali kota Bengkulu. Ketika pertama kali saya ke Bengkulu bersama beliau, diajak asmara subuh. Itu singkatan aspirasi masyarakat subuh. Sholat subuh berjamaah di satu masjid. Dengan bangga pengurus masjid melaporkan, alhamdulillah Pak Wali, masjid kami ini 3 tahun terakhir ini sudah 3 kali azan dalam sehari. Itu masjid baru 3 tahun terakhir ini azannya 3 kali sehari. Berarti sebelum-sebelumnya itu kira-kira berapa kali? Mungkin sama dengan masjid kita ini, seminggu sekali azan. Artinya ketika kami datang ke sana untuk sholat subuh, itu belum 5 kali azan dalam sehari. Apa sebabnya? Karena kaum wanita tidak bertanggung jawab, tidak ikut bertanggung jawab makmurkan masjid. Dahulu para wanita betul-betul bertanggung jawab untuk makmurkan masjid. Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha habiskan hartanya betul-betul untuk melayani umat, melayani orang-orang yang memperjuangkan agama, sehingga lama-lama masjid menjadi makmur. Hadirin dan hadirat yang mulia, kemarin saya dengar Amir Sab sampaikan bahwa istri Umar bin Khattab itu pasti nanya kepada suaminya ketika pulang dari masjid, "Wahai suamiku, ada ilmu apa datang dari Rasulullah hari ini? Maknanya taklim apa di masjid hari ini?" Kebanyakan ibu-ibu kita hari ini gak pernah bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku sayang, taklim apa engkau hari ini?" Itu istrinya Umar bin Khattab sampai ngancam suaminya. Yang diancam siapa ini? Singa padang pasir. Harimau yang sangat ditakuti di negeri Arab sana. Ternyata istrinya lebih ganas lagi. Kalau kau tidak sampaikan ilmu dari Nabi, kalau engkau tidak sampaikan ilmu dari masjid, maka aku tidak akan siapkan sarapan kamu pagi ini. Jadi yang pertama kali ibu harus lakukan mulai hari ini, tanggal 1 Agustus, ini sudah 77 tahun Republik Indonesia merdeka ini. Setiap kali suami pulang dari masjid, ibu harus bertanya, ilmu apa yang dipelajari di masjid, taklim apa yang dipelajari di masjid. Kalau bapak tidak sampaikan taklim apa tadi di masjid, saya tidak akan siapkan sarapan pagi, saya tidak siapkan makan siang, saya tidak siapkan makan malam. Coba kalau laki-laki ditanya seperti ini, terpaksa dia duduk taklim di masjid. Kalau perlu itu dia akan catat taklim di masjid.
Kalau dia taklim di masjid, pasti matanya akan melek. Hari ini taklim di masjid, matanya tertutup, kepalanya tunduk, pikirannya melayang-layang ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Tiba-tiba subhanallah bihamdihi, sudah selesai ya? Pulang ke rumah, gak ada yang bisa dibawa apa-apa, karena memang tidak dengar. Kenapa tidak dengar? Karena tidak ada yang nanya. Tidak ada yang merasa memerlukan ilmu dari masjid. Maka mulai tanggal 1 Agustus tahun 2021, ini adalah resolusi pasca pandemi. Setiap ibu-ibu di seluruh Indonesia ini, yang negeri kita ini memiliki 1 juta masjid, ibu-ibu harus bertanya kepada suami, wahai suamiku, ilmu apa yang kau bawa dari masjid? Itu kalau dia sudah sampai di rumah. Tapi ada ilmu tambahan yang ibu-ibu harus lakukan. Ketika azan berkumandang, tiba-tiba suami datang, standar sepeda motornya di depan pintu pagar, maka langsung segera ibu loncat dari dalam rumah, kunci pintu pagarnya. Loh bu, kenapa dikunci? Lah itu azan berkumandang, kenapa pulang ke rumah? Pergi. Ini cara ibu memakmurkan masjid. Wah, ibu terlambat loncat dari dalam rumah. Dia sudah melewati pagar. Udah, kunci pintu rumah. Bapak enggak boleh masuk. Itu azan berkumandang di masjid. Jangan sampai dia masuk rumah sedangkan azan berkumandang di masjid. Ibu terlambat juga, ternyata ibu lagi di dapur. Sudah masuk dia dalam rumah. Ibu masuk dalam kamar. Bapak mau masuk dalam kamar, jangan buka pintu. Pak, azan berkumandang. Ke sana, saya tidak akan buka pintu kamar. Allah. Ternyata dia punya kunci cadangan. Pintu kamar bisa dibuka. Pak, azan berkumandang. Kalau bapak tidak ke masjid, 1 pintu lagi saya tidak akan bukakan. Dan saya tidak akan cerita itu apa, karena semua orang sudah tahu yang punya istri. Ini cara ibu memakmurkan masjid. Dan ada cara agar ibu dapat pahala yang besar. Pahala haji dan umroh. Diampunkan dosa-dosa. Diberikan pahala sholat seluruh jemaah masjid. Diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Setiap pagi siapkan singkong rebus. Setiap suami mau berangkat ke masjid, Kak, ini singkong rebus. Pak, ini singkong rebus. Kemarin udah bawa singkong rebus. Ini ada singkong rebus dengan susu jahe. Setiap 1 suap makanan kita dimakan oleh tamu. Apalagi tamu itu bukan tamu gubernur, bukan tamu wali kota, bukan tamu camat, bukan tamu RT, bukan. Itu tamu Allah. Setiap 1 suap makanan kita dimakan oleh tamu Allah, pahalanya haji dan umrah yang sempurna. 10 suap dia makan 10 kali haji dan umroh. 20 suap dia makan 20 kali haji dan umroh. Kalau 10 orang makan 200 suap. Kalau 20 orang makan 400 suap. Kira-kira berapa banyak jumlah pahalanya itu? Masya Allah.
Ini cara yang luar biasa mudahnya. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala yang sama dengan orang yang diajaknya. Allah. Maka begitu juga siapa yang berkhidmat untuk kebaikan, semua orang mendapatkan manfaat dari khidmatnya, maka semua pahala-pahala daripada amalan khidmatnya itu mengalir kepada dia. Jadi jangan sampai suami pergi ke masjid dalam keadaan tangan kosong. Siapkan kantong kresek 30 lembar setiap bulan. Bahkan kalau perlu 150 lembar. Subuh dia berangkat ke masjid, kantong kresek. Siang berangkat ke masjid, kantong kresek. Sore berangkat ke masjid, kantong kresek. Petang ke masjid, kantong kresek. Malam ke masjid, kantong kresek. Kenapa kantong kresek? Karena ibu-ibu malu kalau, bahkan ibu-ibu marah kalau itu dia bawa termos ke masjid, bawa teko ke masjid, bawa mangkok ke masjid, piring ke masjid, terus tekonya tidak pulang, termosnya tidak pulang, pancinya tidak pulang, itu ibu marah. Laki-laki punya kebiasaan paling malas bawa pulang lagi apa yang sudah dibawa di masjid. Jadi mau tidak mau sekarang ibu harus punya strategi, udah sistem kantong kresek aja, kantong asoy saja, singkong rebus asoy, pisang kepok asoy. Kalau ini kita buat, maka masjid kita akan makmur. Satu masjid, saya sholat di India, di Bombay. Itu masjidnya bintang-bintang film Bollywood. Agak di atas gunung tempatnya, di atas bukit. Zuhur penuh, asar penuh, maghrib penuh, subuh lebih penuh lagi sampai teras-teras orang sholat. Saya tanya, bagaimana masjid ini bisa penuh seperti ini? Sedangkan India ini negeri Hindustan, Islamnya sedikit. Dia bilang di masjid kami tidak pernah kosong dari makanan. Minimal tersedia dal. Ada makanan bagi orang yang lapar, ada minuman bagi orang yang haus. Dan siapa yang menyiapkan makanan itu? Kaum ibu. Tiap hari ibu-ibu kirim makanan ke masjid. Gantian, bukan hanya pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan ibu-ibu terus kirim makanan di rumah, dari rumah. Coba bayangkan, kita harus kampanyekan ada namanya gerakan lebihkan satu piring. Apa? GLS, gerakan lebihkan satu piring. Apa yang dilebihkan satu piring? Ketika masak nasi, lebihkan satu piring. Kalau di masjid kita, itu rumahnya ada 50 rumah. Setiap rumah membawa satu piring lebihnya tadi ke masjid. Maka di masjid tersedia 50 piring nasi. Setiap rumah lebihkan hanya satu piring. Kalau dia bikin cendol, setiap rumah bikin cendol, lebihkan satu gelas, maka di masjid akan tersedia 50 gelas cendol. Kalau dia bikin, apa kemarin kita makan tuh? Nagasari. Setiap rumah bikin Nagasari. Apa namanya? Gambang Sari. Setiap rumah bikin gambang sari. Dilebihkan satu lipat, maka di masjid akan tersedia 50 lipat. Itu gambang sari, subhanallah. Kalau di masjid sudah ada makanan, Masya Allah, anak-anak sedang di masjid, anak remaja senang di masjid, kaum pemuda senang di masjid, orang dewasa senang di masjid, orang tua pun senang di masjid. Kalau semua orang sudah senang di masjid, para jaula-jaula ini,
Para tablik-tablik ini mudah kerjanya. Mau taklim ada orang, mau musyawarah ada orang, mau usuli ada orang, mau hususi ada orang. Kenapa hari ini tidak ada orang? Karena tidak ada makanan di masjid. Tadi malam itu berkumpul 300 orang di tempat orang yang menyediakan makanan. 300 orang. Saya pikir 100 orang karena saya datang terlambat. Saya hitung di luar itu sekitar 100 orang. Tapi Amir Sam duduk di dalam rumah itu 200 orang lagi. 300 orang berkumpul di tempat yang ada makanannya. Sholat Isya di masjid tidak ada makanan. Yang sholat hanya 9 orang. Tidak sampai satu shaf. Apa sebabnya? Karena di masjid tidak ada makanan. Di rumah sebelah masjid tersedia makanan. Makanannya bukan makanan yang hebat-hebat. Biskuit, Bambang Sari, apa? Gambang Sari, lepet, coklat, roti, ya. Apalagi namanya? Agar-agar. Kue apa itu yang beras yang dikasih gula menjadi padat? Gemblong. Semua makanan disediakan. Jadi orang datang naik sepeda motor luar biasa, jauh-jauh datang, Masya Allah. Hujan tidak bergeming. Di masjid azan yang berkumandang tidak ada yang datang. Kenapa? Karena ibu-ibu tidak kirim singkong rebus. Maka mulai hari ini resolusi 1 Agustus 2021 dari Pekon Gedung Jambu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Republik Indonesia. Seluruh dunia harus mendengar ini, bahwa hari ini ibu-ibu harus mengirim singkong rebus setiap hari ke seluruh masjid-masjid. 1 juta masjid harus dikirimi makanan. Kalau tidak ada singkong rebus, boleh jagung rebus. Tidak ada jagung rebus, boleh goreng pisang, boleh kacang rebus, boleh opor ayam, boleh sate padang, boleh durian, boleh manggis, boleh salak. Jangan sampai pepaya depan rumah kita itu bonyok dimakan codot, tapi tidak sampai di masjid. Kalau di Brunei itu setiap orang itu Masya Allah bangga betul. Dia setiap hari membawa masakan istrinya, masakan anaknya. Dia bangga-banggakan, ini masakan mantu saya. Setiap hari dibawa kantong kresek ke masjid. Jadi di masjid penuh dengan makanan. Orang-orang Indonesia yang kerja di Brunei, kalau dia mau makan di warung, makan di restoran, habis duitnya, habis gajinya. Tapi kalau dia mau ke masjid saja, maka dia kaya raya, karena di masjid makanan banyak, melimpah-limpah, gratis. Semua orang bawa makanan ke masjid. Anak-anaknya bawa makanan ke masjid, dititipin oleh ibunya. Suaminya bawa makanan ke masjid, dititipin oleh istrinya. Inilah peranan ibu-ibu dalam memakmurkan masjid. Kalau ini dilakukan oleh kaum wanita Indonesia, maka hadir dan hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid kita pasti akan makmur. Kalau masjid kita makmur, pasti janji Allah akan wujud. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatis minas samai wal. Kalau satu kampung ini orang yang iman dan takwa, maka pasti Allah akan turunkan keberkahan dari langit. Allah akan bukakan keberkahan dari bumi. Apa tanda iman dan takwa? Yakni makmur masjidnya.